Yo, what's up gengs? Balik lagi bareng gua Kian. Dan sekarang gua ada pasien. Sadap ada pasien. Coba lu dah kenalin dulu siapa namanya. Lu mau ngapain? Mau curhat soal apa? Gue Ricky. Iya, Ricky. Ricky. Lu orang mana? Asalnya dari mana? Asal. Iya. Asal Kalimantan. Asal Kalimantan. Kalimantan. Jadi dia asal Kalimantan, namanya Ricky. Terus dia sad boy. Enggak sad boy. Enggak ada sad Oh, boy. enggak sad boy. Lu pernah pacaran enggak? Itu dulu dah. Pacaran ya? Iya. Pernah enggak? Gue nggak tahu ya itu pacaran atau enggak sih. Nggak ada tanggal jadian. Pacaran ya? Tapi jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Nah, Tapi lu udah nyatain atau belum? iyalah ya nggak mungkin kan 2 tahun enggak. Terus kata dia? Hah? Iya. Pas lu nyatain, dia juga kayak gitu. Iya maksudnya Ya udah, itu pacaran, ya, cuy, udah. namanya. Nah, udah 2 santai tahun. aja gue ngegas 2 2 tahun. tahun. Terus sebelum lu pacaran 2 tahun, lu pernah nggak pacaran lagi sebelumnya? Apa setelah itu? Deket sama yang sebelumnya juga ada deket sama orang lah. Sama statusnya gitu? Ya Nggak ada seperti tanggal sih, jadian? gue nggak pernah masalahin tanggal jadian. Jadi kalau dihitung-hitung mantan lu ada berapa? Nggak ada, 20. nggak banyak juga. Terus Brad berapa Pitt, dong? apa? Berapa cuy? Berapa? Nggak ada, apa? Nggak bisa dihitung, nggak bisa. Ya nggak bisa dihitung banyak cuy. Mungkin nggak terhitung kan, nggak masuk ini kan. Oke. Maksudnya kan? Nah sekarang mantan ya? Sorry, mantan ya? Iya. Iya, Iya sih, gimana? iya sebutlah mantan lah. Oh iya, mantan. Gue mau fokus, gue mau nanyain soal yang lu pacaran 2 tahun itu. Selama 2 tahun, lu udah pasti pernah keliling kota ini kan? Gue nggak usah sebutin nama kotanya kali ya. Iya, jangan Lu selama pacaran, lu udah pernah kelilingin kota ini kan? kelilingin kota. Iya. Iya. Bareng dia, berduaan. Iyalah pasti kan. Pernah? Jalan kan pasti ada lah. Jalan pasti Ada lah. pernah guys. Jadi ya udah pastilah namanya orang pacaran kan. Kalau apalagi 2 tahun kan. Tapi selama 2 tahun itu kalau gue boleh tahu itu bahagia terus apa ada problemnya juga? Ya namanya kalau saling mulai untuk mengenal pasti Iya. ada lah, ada benturan-benturan kayak main gasing kan. Mulai mengenal artinya awal perkenalan dong. Ya awal kenalan kan ya bagus-bagus aja kan, tapi kalau sudah mulai semakin pengen serius pasti kan Iya. ada selek-selek lah. Eh, Iya kan? Iya nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Bener sih. Soalnya gue gitu juga cuy dulu. Tapi Oh, yang sama yang mana? ada lah sama yang dulu lah intinya, bukan yang sekarang. Yang sekarang gue nggak enjoy. Oh, enjoy. Iya. Terus kalau lu pacaran 2 tahun nih, kan sekarang udah mantan. Itu mantan lo yang paling lama kan, 2 tahun itu kan. Ya. Gimana rasanya, cuy? Hah? Gimana rasanya setelah pacaran sama dia? Ya udah, Ya udah gimana? kan bahagia kan? Ya kalau bahagia nggak berakhir dong. Iya maksudnya memilih jalan masing-masing. Aduh, diplomatis banget gua. Memilih jalan masing-masing. Emang gitu kan? Kalau nggak cocok ya udah. Tapi lu bahagia gitu? Hah? Bahagia? Ya sedikit terikat. Kalau kalau gue boleh tahu tuh, lu misalnya kenapa sih gue? Gua nggak tahu juga sih alasan pastinya. Tapi yang mungkin ya paling masalah beda pendapat atau lah gitu. Beda pendapat. Kalau menurut gue sih, kalau beda pendapat sih, ya itu hal yang biasa lah. Mungkin bisa dibicarakan lagi, bisa diobrolkan lagi, baiknya gimana kan. Nggak harus berakhir cuy, artinya lebih dari itu tuh. Iya tapi kan kalau misalnya masalah beda pendapat, kalau memang sudah bersikeras untuk ya nggak bisa juga kan mau dipaksain.
terlebih kalau memang udah nggak sayang. Asik. Nah itu tuh mungkin Itu. udah nggak sayang, artinya Aduh. yang nggak sayang siapa? Hah? Gua tadi ya. Waduh, ya nggak tahu ya. Ya gue masih sayang-sayang aja. Kan lu tadi ngomong. Kan gue masih sayang-sayang aja. Iya. Artinya kita sekarang tahu. Kita sekarang Kok tahu? Nggak boleh. Nggak gitu. Nggak. Jangan menghakimi lah ya. Tapi lu masih sering kontekan sekarang. Udah jarang sih. Kenapa tuh? Ya kan? Oh iya. Ya. Dia udah. Oh iya. Dia udah ada yang baru. Udah ada ini. Tapi lu masih berharap? Di. Enggak. Gua cuma pengen gimana ya? Pengen tahu doang, kan lu udah pacaran 2 tahun terus lu sakit hati. Terus dia udah ada yang baru. Nah, gua pengen tahu tuh rasanya. Lu masih berharap apa? Ya udahlah, gua move on aja gitu. Ya. Kan gak gampang itu, boy. Gimana 2 tahun ini jalan bareng. Ya pasti inilah ya. Apa namanya? Susah lah untuk ngelupain kan. Iya, Susah benar untuk sih. ngelupain. Apalagi kalau udah makin dekat. benar. Apalagi kalau tiap hari bareng kan. Ya gue juga nggak tiap hari sih bareng sama dia. Iya, gua ngomong Oh, dari gua. itu Kalau tiap hari bareng pengalaman berat, banyak. coy. Berat. Yang nonton video gua nih rata-rata kisah cintanya berat semua, man. Makanya dia seneng nonton video ini. Karena dia pengen tahu tuh pengalaman orang-orang kan, kayak temen gua yang kemarin tuh si Siapa tuh? yang episode sebelumnya si Yoga gitu juga orang senang, banyak yang setuju sama pendapatnya si Yoga, banyak juga setuju sama pendapat gua kan. Ya, pasti ntar banyak yang nggak setuju sama lu. Hah? Belum tentu cuy. Orang-orang yang nonton pada aneh soalnya otaknya nggak tahu, nggak ada akhlak emang kalian semua. Nah sekarang gua mau tanya, lu masih ada niat nggak untuk balikan sama dia? Kalau misalnya dia udah nggak punya pacar nih? Gue prinsipnya gimana ya, kalau udah kan gue mencoba untuk mantap. Mencoba untuk apa? Gue mencoba untuk istilahnya berusaha untuk mempertahankan apa yang gue udah sayang, ya udahlah gue pertahanin. Tapi kalau misalnya kejadian kayak gini kan baru 1 kali, gue punya prinsip kalau misalnya baru 1 kali itu ya santai-santai aja. Maksudnya bisa juga mungkin karena kesalahan atau Hilaf gitu maksudnya? ya mungkin Enggak aja. cuy, gini loh, kalau gua ya Gue dapat ini nih wejangan ya sih. enggak, bukan wejangan juga, enggak, menurut gua aja ya. Kalau soal hilaf enggak hilaf seseorang itu menurut gua sih dia enggak hilaf kan. Kenapa dia enggak hilaf? Karena dia sebelum dia memilih orang yang baru, dia sadar cuy. Dia mikirin matang-matang ya. Iyalah, pastilah. Pasti sih. Itu bukan hilaf namanya cuy. Ya, Karena dia mikir dulu sebelum ngelakuin sesuatu, itu menurut gua. Dan lu masih bisa terima, dan lu artinya kalau yang gue lihat lu sayang banget sama dia cuy, karena problem yang kayak gitu lu bilang mungkin dia hilaf. Kalau menurut gua enggak sih cuy, enggak ada cuy, soalnya gua ada beberapa mantan lagi. aduh, beberapa mantan. Enggak, gua ada beberapa. Memang berepit Anda. Enggak, gua ada beberapa mantan sih. Kalau misalnya mereka bohong aja ya Ki. Nggak usah sampai dia pacaran sama orang lain, bohong aja menurut gue itu udah satu kesalahan yang fatal sih menurut gue. Karena sebelum bohong dia mikir dulu cuy, dia bakal tahu kalau kayak konsekuensinya kalau Rizky tahu kenapa gitu kan, pasti itu. Dan yang kayak gitu gue udahin cuy, gak bakalan, karena sekali pembohong bakal tetap jadi pembohong cuy. Itu kalau gue ya, kalau gue makanya mantan gue sekali bohong gue putusin, sekali bohong gue putusin. Nyesal Anda para mantan. Anjay. Bersyukur ada para mantan. Enggak, tapi emang benar, soalnya gue tuh udah, maksudnya gimana ya, gue udah pernah rasa sih ketika gue memaafkan seseorang kan, ketika dia berbohong dan gue memaafkan, itu terulang lagi cuy. Dan gue nggak mau terjadi di kesalahan yang sama, makanya gue putusin. Karena udah pasti kayak gitu kan, orang-orang sering pada ngomong kayak lu jangan samain lah orang satu sama orang dua, pasti beda, mungkin siapa tahu dia bisa berubah.
Enggak sih, menurut gua enggak sih. Kalau bohong, apalagi bohongnya kalau dia keluar sama cowok lain, wah itu udah parah cuy, artinya dia bosen sama lu. Ada pengalaman kayak gitu ya? Ada. Berarti Anda ini lebih jauh, lebih senior. Enggak, bukan masalah senior enggak seniornya, tapi emang kebetulan aja ada yang kayak gitu. Jadi dia seolah-olah kayak gimana ya, bohong lah intinya. Iya, bohong. Dia ngomong dia mau kerja besoknya, ini contoh aja ya, dia mau kerja besoknya, tahu-tahu tiba-tiba malamnya dia sama temen-temennya, sama contoh ini ya, juga. contoh. Iya, contoh kayak gitu. Itu kan udah fatal sih menurut gua. Iya. Dan gua tipikalnya gua kalau pacaran gua nggak pernah ngelarang cewek gua. Nah itu Ya, sama gue juga. Lu kalau gue udah bilangin sih dari awal gue pacaran kan, lu kalau mau kemana pun sama siapapun, walaupun lu sendirian doang, cewek 5 orang cowok nggak masalah gue. Yang penting lu jujur. Bener. Kalau dia jujur artinya nggak ada yang dia sembunyiin kan. Tapi kalau dia bohong cuy, lu takut kenapa cuy? Ada apa emang? Nah gue sering mikir kayak gitu tuh, pasti ada sesuatu cuy kalau dia bohong. Nah itu tuh kalau gua itu kalau lu sih menurut gua dia nggak hilaf sih itu. Dia mungkin sorry ya Ki. Ya, berarti gue udah dapat pandangan baru nih, anjay. Nggak maksud gua gini loh. Mungkin kita nggak tahu isi hati orang, tapi mungkin pas dia memilih yang baru mungkin dia ya kasarnya bosen sih. Sorry. Mungkin bosan sih memang. Atau kalau nggak bosen dia mungkin ada hal baru yang dia dapetin dari orang yang baru itu. Intinya nyaman lah sama itu Iya. orang. Nyaman. Iya nyaman. Terus kalau alasannya kayak gitu, terus ngapain lu masih harapin dia? Bukannya lu harus bersyukur sama Tuhan karena lu udah diliatin yang kayak gitu-gitu. Ya yang pertama sih, kalau menurut gue nggak permasalahin kedepannya gimana. Kalaupun ke depan bisa balik kembali, gue nggak kita nggak tahu kan rahasia Tuhan. Tapi gue istilahnya gue orangnya pemaaf lah. Masalah-masalah kayak gitu gue bisa maafin. Karena kalau gue mikir kalau gue mau sayang sama seseorang tuh prinsipnya gue sayang sama lu, gue wajib sayang sama lu. Tapi lu nggak wajib sayang sama gue. Kenapa? Karena kalau gue diajarin kayak gitu di dalam ajaran gue kayak gitu. Gue wajib sayang sama lu karena sebetulnya Tuhan lebih dahulu sayang sama gue. Benar. Jadi gue nggak ngarep imbalan sayang dari lu. Gue cuma mau nunjukin kalau gue sayang juga sama lu. Iya, artinya jatuhnya kalau lu nerapin kayak gitu artinya lu salah satu tipikal cowok yang nggak posesif dong ya. Iya, gue sama sekali nggak posesif sih. Kalau cowok posesif sih ya pokoknya ceweknya lu, misalnya cewek nih harus sayang juga sama gua udah sayang sama lu harus sayang sama gua, lu harus ikut nih apa yang gua mau, kan itu posesif tuh. Karena gue mikir gini nih, lanjut sama yang tadi, kalau lu harus sayang sama gua karena gini, misalnya nih ya, ada dua gelas nih, sama-sama terisi sama air yang penuh, setengah penuh ya. Ini si cowok, ini si cewek. Si cowok ngarepin lu mesti sayang sama gue, dia ngasih, jadi ceweknya ngasih terus air itu ke cowoknya. Lama-kelamaan akan habis kan air dalam gelas tersebut. Saat itu, air di gelas tersebut habis, apalagi nih yang mau dikasih sama si cewek buat cowoknya, nggak ada. Ya paling ntar cowoknya bosen, udah ganti lagi yang lain. Jadi gue nggak nuntut seseorang untuk kalau lu mau sayang sama gue, lu harus kayak gini sama gue, enggak sih. Gue santai aja sih. Itu geng, kalian denger nggak kayak gitu? Jadi cowok tuh jangan posesif. Untungnya gue nggak posesif. Kecuali predator. Gue juga nggak predator cuy. Nah ada yang menarik nih Ki. Nah biasanya kan cowok-cowok sad boy kan, apa sih sebutannya, cowok-cowok fuckboy ya. Fuckboy itu terbentuk dari cowok-cowok yang sad boy. Percaya nggak? Oh gitu. Iyalah, Gue baru tahu. jadi lu bisa jadi kalau lu udah berhasil move on, lu jadi fuckboy nih. Wah, dia jadi fuckboy guys. Enggak sih, gue nggak pengen sih, gue nggak mau naik tingkat sih gue.
lu gak mau naik tingkat, tapi biasanya gitu cuy, karena udah gimana ya, bukan udah capek sama status hubungan, tapi ya emang trauma aja gitu. Gue juga gitu soalnya. Iya, gue juga gitu. Jadi sekarang udah jadi fuckboy. Kan dulu apa harusnya gue ceritain? Enggak, bukan fuckboy juga. Gue sempat berada di fase malas mempunyai status hubungan, tapi gue berinteraksi sama sebanyak mungkin cewek yang gue kenal. Gue pernah ada di fase itu sih, karena disakit. Bukan disakitin juga sih, cuma gue berasa sakit aja, berasa patah hati aja kemarin. Makanya gitu gue trauma, bahkan sampai sekarang cuy. Waduh, pacar gue nonton lagi. Enggak, bahkan sampai sekarang gue trauma sih, masih trauma sama kejadian yang sebelumnya sih. Makanya gue kalau nyari pasangan ya, yang maksudnya yang pacar lah, pasti gue rada-rada selektif. Bisa dibilang selektif, bukan berarti gue buaya cuy. Kan ada tuh cewek yang biasa gue deket sama si A, B, sama C, terus dia bilang buaya banget. Kan ada tuh cewek-cewek yang kayak gitu, padahal kita bukan buaya cuy. Sorry, gue bukan buaya, cuma gue lagi memilih doang yang mana yang terbaik, gitu aja sih sebenarnya. Iya sih, dari gue sebenarnya gini sih, gue tuh paling malas deket sama yang baru. Kenapa? Karena gue akan ngulangin cara perkenalan gue. Iya, jadi betul. kayak gue ngenalin prinsip hidup gue ngenalin apa yang gue mau, tujuan hidup gue. Iya, dan itu melelahkan cuy. Nah jadi gitu, gue paling malas. Ya udahlah, kalau memang lihat aja lantar. Dan itu melelahkan gitu, karena kalau lu misalnya udah dapet yang baru nih, setiap orang beda caranya lu jelasin apa yang jadi visi lu lah dalam hidup. Beda pasti, gue yakin itu. Kalau sama pasangan lo yang baru, lu ngejelasin, lu harus tahu dulu orangnya gimana kan, masuknya lu ngejelasin itu gimana. Tapi ini apa yang gue pengen tahu, terus misalnya dia dateng nih, yang mantan lu kan, Iya asik. dia dateng nih, Sebut aja namanya Bunga. wadaw si bunga mati. Terus kalau dia datang, terus dia udah nggak punya pacar, terus dia mengaku kalau dia menyesal, kayak dia ngelakuin semuanya yang kemarin. Lu maafin, iya, lu maaf, benar, lu maafin, tapi gimana keputusan yang lu ambil? Gue tergantung ini sih, maksudnya keseriusan sih, ngelihat keseriusan. Kalau memang pengen bareng lanjut, ya udah gue slow aja, gue santai-santai aja sih. Nggak trauma. Pasti akan ada lagi tahap untuk mulai mengenali kembali. Pasti ada sama kan, orang yang sama gitu. Maksudnya tahap kalau memang misalnya ya ke depan nggak tahu kan, kita kan nggak tahu nih. Kalau misalnya tiba-tiba datang ngajak bareng kembali, ya pasti akan ada tahap untuk pengenalan kembali kan. Ya dilihat aja dari situ keseriusannya gimana. Artinya lu kuat banget ya, baik banget lu orangnya. Karena kalau gue nggak bisa cuy, karena gue pasti trauma dalam artian pasti bakalan sama kejadiannya cuy. Nah gue kalau misalnya sama kejadiannya gimana tuh? Ya udah apa tuh? Ya udah, maksudnya kalau gue masalah waktu gue santai aja sih. Kalau sama kejadiannya ya udah. Kan kalau satu kali ya santai aja lah ya. Iya. 2 kali ya udah gue maafin lagi. Enggak lah. Ya berarti memang udah. Oh artinya lu kalau satu kali buat salah lu masih bisa maafin ya. Kalau udah 2 kali udah. Artinya masih ada peluang dong. Iya. Ya gitu. Maksudnya dilihat dari ini kan, dilihat dari orang cewek si dianya ini kan. Ya gimana dia keseriusannya. Oke, sekarang gue mau nanya ke Ricky. Semenjak dia putus itu kan otomatis dia kemana-mana sekarang sendiri kan. Jadi gue pengen tahu tuh rasanya lu sendiri kemana-mana, terus lu lihat tuh, lu pernah lewat di tempat yang pernah lu singgahin bareng kan, itu rasanya gimana cuy? Untungnya gue ini sih, gue kan anak rumahan ya, jadi nggak
nggak suka jalan-jalan, tapi kalau jalan ya paling bertiga sama teman-teman. Tapi lu pernah lewatin satu ya, tempat tentu gak? dong, tentu. Pernah. Avogato. Avogato. Terus kalau lu lihat misalnya satu tempat yang lu pernah singgungin sama mantan lu dulu, gimana rasanya? Kayak ada penyesalan, ada sakit, ada bertubi-tubi, kayak tiba-tiba ada hujan di pipi lu, enggak ya? Salah, bukan gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Gimana, Gue gimana? paling anjir, ini kayak gue pernah nih kesini nih sama ini nih ya, gitu. Gue paling cuma kayak gitu doang sih. Paling teman-teman gue tuh yang ngecengin sampai buat story gitu kan ya. Tapi gue nggak yakin sih, gengs. Gue nggak yakin sih si Ricky nggak mungkin bayangan si mantannya nggak ikut kemana-mana. Gue tergantung momen sih. Kalau misalnya Iya. ada momen di tempat tersebut yang memang Berkesan. berkesan. Karena kan otak manusia itu menyaring hal yang perlu diingat kan ya. Iya. Asik. Anda siapa ngomong soal otak? Waduh, pinter banget dia. Anda siapa? Gitu. Iya. Terus Ya tergantung ini hal yang berkesan. Kalau pasti ada lah yang misalnya kayak contohnya mungkin jalan ke suatu tempat baru naik komedi putar ada ya paling cuman gue pernah nih naik ini sama ini nih ya. inget dong seat yang mana? Nggak sampai inget seatnya enggak, lah enggak. kan itu banyak. Ya, coy. Kirain lu harus ngerasain dulu jalan sama cewek baru biar lu bisa tahu lu sebenarnya sakit hati apa enggak. Kalau lu belum jalan sama cewek yang baru, lu belum tahu cuy, lu sakit hati beneran apa cuma sementara doang. Karena gue gitu cuy, gue setelah putus sama mantan gue yang dulu, gue nggak ngerasain sakit hati. Tapi setelah gue dapat yang baru, di situ tuh gue sadar kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya gue harus ngejar dia lagi, harus mengharapkan dia lagi. Karena itu cuy, karena kalau lu jalan sama yang baru pasti beda lah. Kan beda manusia nih, beda orang kan, beda cara berpikir, beda pokoknya semuanya beda lah. Pasti lu ngerasain ada yang beda lah. Nah di situ lu baru bisa sadar lu sakit hati apa enggak. Lu ada niat nggak cari yang baru biar lu tahu nih lu sakit hati apa enggak. Gue sekarang lagi malas cari kayak gituan sih. Gue lebih enjoyin aja deh hidup santai-santai. Artinya nanti kalau dia udah dapet yang baru kita ajak podcast lagi dia gitu. Biar gue sebenarnya penasaran cuy, setiap manusia kan berbeda. Nah gue tuh pernah pelajarin gue disuruh pelajarin semua manusia, enggak semua sih, maksudnya manusia yang lu lihat lah lu pelajarin. Filsuf lu ya. Enggak cuy, enggak, karena kan kalau di seni peran penting. Oh iya betul. Kalau misalnya dia ngerasain sakit hati, dia gimana, kelakuan dia kayak gimana, rasanya kayak gimana. Nah, gue tuh disuruh pelajarin itu. Gue selalu memerhatikan orang-orang di sekitar, walaupun itu orang yang gue nggak kenal kan. Mulai dari gerakannya. Nah, temen gue doang tuh yang di Makassar tahu. Nah, gue sering berdua sama dia, jadi pernah ada ini, ada acara di Benteng Rotterdam, acara seni. Di situ gue dateng bareng temen gue kan banyak orang tuh. Nah gue perhatiin tuh, gue pelajarin tuh orang-orang yang lagi bahagia sendiri, bahagia berdua, beda cuy, beda. Dan yang mereka rasain pasti kan setiap kalau seni peran tuh waduh berat lagi ngomongnya, salah ngomong mati nih gue nih. Kalau seni peran tuh setiap apa yang lu lakuin pasti ada tujuannya, ngerti nggak? Oke. Jadi gitu Ki, gue selalu penasaran, makanya kenapa gue seneng ngobrol sama orang yang sakit hati, gue seneng ngobrol sama orang yang lagi bahagia, pokoknya gue seneng ngobrol sama orang yang apapun lah itu, karena itu emang kebutuhan gue juga untuk belajar tentang manusia. Dalam banget ya gue pelajarin manusia ya. Jadi gitu Ki kalau gue. Nah sekarang gue pengen lu ngomong nih sama yang nonton, kali aja kan ada mantan masalah nggak gitu, nggak ya gitu kan kita nggak ada yang tahu cuy, siapa tahu dia masih penasaran sama lu. Ngomong deh ke dia, penasaran. kasih wejangan sedikit aja.
dia harus ngapain, santai aja kah atau harus memaafkan kah atau apa, bebas dah. Ini kata Ago ini ya. Kata Agoy. Lu kalau sakit hati, Iya. Gimana tuh? ngamer boleh dah. Ngamen. Kesimpulan dari semuanya, buat teman-teman kalau yang lagi sakit hati, biarkan sakit itu tetap ada. Intinya gini deh, sakit hati. Iya. Lu kalau sakit hati ya udahlah santai aja. Biar waktu yang Iya. menghilangkan sakit hati. Biar waktu ya, itu jangan dari Ricky buat teman-teman semua. Kayaknya ini enak nih dibuat diminum nih. Oh iya. Ini kopi, teman-teman. Ini kopi dari Pasar Kopi. Kopi susunya the best sih. Minum dong, tos dulu kita. Gila. Wah, parah nih, strong. Enak banget. Episode kali ini sampai di sini dulu karena kameranya juga lowbat. Thank you juga buat Ricky yang udah Oke, thank you Kian. sedikit cerita, sedikit bukan banyak, sedikit cerita. Thank you Ki. Oke, udah cerita. sama-sama. Kapan-kapan kalau lu udah siap bisa cerita lagi di sini. Di sini. Soalnya orang-orang pada nunggu pasti. Enggak nunggu. Kak, komen kak yang patah hati dong part 2 kayak si Yoga kan kemarin ada patah hati, ada bahagianya juga gitu. Thank you guys yang udah nonton. Gak usah di like juga sih, gak usah di subscribe juga, yang penting jadi aja ini video buat kalian yang orang-orang tertentu yang pengen nonton. Peace out.